Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngopskuy. Ngobrol santai yuk. Kali ini temen gue mau klarifikasi nih soal part 3-nya nih. Part 3 yang mana nih? Part 3 yang tentang mantannya yang diselingkuhi itu tuh. Yang dari orang mana tuh, Kanteng. Dari Kamteng. Ya lu gimana nih mau klarifikasi kan? Jelasin aja apa yang lu mau jelasin tentang kemarin tuh yang cerita itu. Coba. Sebenarnya sih gini ya. Singkat ceritanya tuh, jangan singkat, gimana ya? Ya, Kan bisa dikat. kisah ceritanya yang mendalami kemarin nih ada yang nge-DM dari Instagram. Nah dia nggak terima soal perkataan dari temen gue nih, bukan perkataan ya, maksudnya ceritanya gitu. Emang sih kalau masa lalu kan ya udah masa lalu aja, nggak usah pakai diungkit-ungkit lagi. Ya karena nyebut nama aja. Ya. Sekarang gini. Emang namanya itu yang gue tanya nih ya kan. Yang gue pikir tuh emang nama dia cuma satu doang. Kan banyak ya. Kan banyak. Ya mungkin Anda lelah. Gue tuh gimana ya, gue nggak habis pikir. Dia mau klarifikasi, mau selesai masalah, cuman gimana ya, cuman dengan nada tinggi gitu, kata-katanya itu kasar. Udah gue dibilangin tolol lah, Bego lah, macem-macem dah. Sekarang mah kalau mau klarifikasi, kalau misalkan nih itu YouTube lu ceritanya apa sih, kok ngomongin gua, ya tolong dong bisa nggak dihapus atau dibalikin lagi seperti awal. Misalkan lu mau cerita lagi tapi nggak usah pakai nama cowok gua gitu misalkan. Apakah benar? Benar. Bentar dulu. Gue lihat catatannya dulu. Agak lupa gue. A few moments later. Lupa. Agak lupa, gue kan takut salah ntar. Gue ngomong faktanya gitu. 3 hours later. Jadinya dia tuh nge-DM gue ya jam 7.25 malam. Gue sih terima kalau misalkan dia ngomong awalnya itu bilang maaf ya, oke. Cuman dia udah ngomong minta maaf, kenapa pakai tanda seru gitu? Kenapa ya? Kalau emang dia mau selesai dengan baik-baik, ya baik-baik gitu. Jangan pakai tanda seru. Ya mungkin dari chatan dia emang gitu orang. Cuman pertimbangannya dia tuh udah berkata kasar gitu. Ya kan? Dia bilang jangan sebut nama. Lah emang yang nama dia itu cuma dia doang. Iya yang lu sebut gitu. Kalau misalkan gue cerita kayak gitu lu merasa, ya berarti lu. Kan gue ngomong apa adanya. Katanya lu jangan nyebut, katanya tuh jangan memperjelas nama. Gue bingung. Setahu gue kalau misalkan memperjelas nama itu, misalkan nama lu siapa? Arif M Muhammad, misalkan Muhammad Arif gitu. Gue sebut nih nama dia Muhammad Arif, itu baru memperjelas. Kalau misalkan gue nyebut nama Arif ya banyak. Iya emang Arif nama gue doang, dunia ini tuh banyak penduduknya. Apa mungkin dia langka kali. Susah dicari ya, limited edition. Terus dia bilang gini ke gua, lu kok udah salah nggak malu, sedangkan gua balikin lagi Rik. Lu waktu itu ngerebut mantan gua, waktu itu masih pacar. Lu waktu itu ngerebut pacar gua, lu nggak malu. Cuman dia
apa namanya membahas lain gitu, kagak apa maksudnya nggak mau dijelasin kenapa lu nggak malu langsung langsung membahas yang lain gitu. Maksudnya kayak misalnya dia nggak mau mempermasalahin itu nih tentang dia yang ya kalau gue gini-gini di kan diselingkuhin gitu, tapi dia kagak mau. Iya gitu, malah jelasin yang lain. gue sampai dikatain lu tolol, udah tahu lu memperjelas nama lah. Anjir, kata gue, mau jelas dari mana cuy, nama dia tuh Ya 10 huruf dari A sampai Z gitu udah. sedangkan gue cuma nyebut nama depannya doang, itu bukan memperjelas. Kalau misalnya memperjelas itu A sampai Z itu baru namanya memperjelas. Nah kalau udah gitu ya udah nggak usah pakai sebut-sebut nama deh Ram. Kan dia begitu udah baperan kayak gua. Ngomong gini, lu hapus video lu nggak? Lu hapus video lu, gua nggak bakal ganggu hidup lu lagi. Lah, berarti tanya-tanya dong. Berarti sebelum-sebelumnya dia ganggu hidup gua dong. Iyalah. Berarti dia nggak malu dong. Masuk logika nggak sih? Masuk logika nggak? Ya kalau kayak gitu mah dia kayak ngancem drama gitu. Lu nggak bakalan hidup lu nggak bakalan ganggu lagi dah. Berarti dari awal tuh udah ganggu hidup Rama. Kemungkinan ya, gue juga nggak tahu. Cuman dari situnya aja nyadar diri. Seharusnya kalau emang diceritain sama Rama tuh ya seenggaknya ngomongnya jangan kasar gitu. Seenggaknya kepribadian diri sendiri buat orang lain tuh gimana gitu. Lalu mau nggak gue bilang, tolong lu hapus videonya, lu pasti seenggaknya marah juga kan? Ya mungkin enggak, ya kan? cuma orang-orang pintar doang yang kayak dia yang bisa mau kayak gitu. Kita lu pikir dulu sebelum lu mengklarifikasi semua video masalah lu atau apa gitu. Kalau gue sih emang mengakui kesalahan, oke. Gue mah apa sih? Sama semua orang juga punya kesalahan masing-masing. Di antara lain tuh antara semuanya di kehidupannya dah. Yang gue pikir tuh dia kayak nggak punya salah apa sama orang lain ya. Iya. Sampai kayak mau menjatuhkan gue gitu. Kalau misalkan gue sih nggak keusik sih gue sama dia sebenarnya. Kalau misalkan gue ya dia mau ngomong kayak gitu ya silakan. Kayak waktu itu aja. Waktu itu tuh mau diceritain apa gimana? Apa Pengen aja lah. Dia udah ngambil cewek gue dulu. Sekarang mah bukan cewek gue, mantan hitungannya. Iya. Dia ngerebut. Cuman di sosmed itu ngebacot ya sama gue. Bacotannya tinggi asli. Bukan main. Bacotnya tinggi lah, bacot terus. Pas lagi ketemu ciut, nunduk. Kata gue, lu laki bukan bro. Nih jadi gua sama Rama nih mau klarifikasi terus mau ngejelasin cerita yang di part 3 tuh yang udah dihapus. Iya, karena ada dari DM yang kita ceritain tuh nge-DM Rama di Instagram. Nah biar kalian tahu ya itu karena kehapus kenapa gitu. Gue sih nggak apa-apa lah, dia nggak DM gue, dia minta hapus videonya nggak apa-apa. Cuman sikapnya itu coba diperbaiki lagi gitu. Kalau misalkan ngomong sama orang, kalau misalkan mau nyelesain masalah dengan baik-baik, ya jangan nadain jangan kayak gitu. Nah, kalau misalkan gue ya terima-terima aja dia nadanya kayak gitu. Cuman lu kalau misalkan lu ke orang lain bagaimana? Kalau misalkan orang lain gak terima gitu. Nah iya. Nah dan nih gue dari Arif nih minta maaf nih buat cerita yang masa lalu itu yang diceritain Rama. Ya gue juga minta maaf. Gue cuma menceritakan aja. Gue nggak suka sama dia itu di sosmed itu omongannya banyak Rip. Cuma pas lagi ketemu bacotnya dikit. Itu yang masalahnya. Dia sampai dibilang gue tuh tolol, lu gini. Di situ gue ajakin ketemu nih mau selesaiin masalah sama gue. Cuma dia nggak mau. Nah itu Aneh, kan pertimbangan yang baik itu. Kalau pertemuan itu saling tatap muka terus ngobrol gitu. Nah Ngopi nih, gue ini musuh bukan ngopi. kalau misalkan ngomong sama orang lain coba diperbaiki. Ya walaupun gue belum benar orangnya, ya gue
cuma ngasih tahu aja. Masa gue buruk, gue ngasih tahu ke orang lain juga buruk, nggak mungkin lah. Gimana nih? Ya gue bingung sama dia. Dia bilang gue tolol, cuman pas lagi diajak ketemu selesai masa dengan baik-baik, kenapa nggak mau gitu. Iya, Abis itu sampai ngacem-ngacem gue gitu. Kalau gue sih merasa gini, dari gue pribadi ya, dia kayak merasa tuh, gue tuh merasa pengen dijatuhkan sama dia gitu. Ya berarti kalau misalkan dia mau menjatuhkan gue, dia berarti yang di bawah gue. Benar nggak sih? Ya kan dia mau menjatuhkan gue, mau menjelek-jelekan gue. Gue nggak habis pikir emang. Udah dulu gue ngalah, cewek gue diambil sama dia. Kayak peribahasanya lebih baik tangan di atas daripada di bawah gitu peribahasanya. Gue udah ngalah kan waktu itu. Ya udah deh, nggak apa-apa, lu ambil. Sekarang gue udah bikin video dengan kata baik-baik, nggak ada ngomong kasar, masih juga maunya apa? Gue nggak habis pikir emang. Udah nih, kita lanjutin cerita yang kemarin nih, yang part 3 udah dihapus. Ceritain Ram. Cerita gimana nih? Cerita yang selalu itu yang lo, yang gebetan lo diselingkuh, bukan gebetan sih, apa sih? Cewek lah, cewek. Ceweknya yang diselingkuh itu mah inisialnya C lah. Ini gimana? Ceritain dong. Nih, dia diselingkuhin nih, ceweknya waktu itu sama namanya inisialnya C, gue nggak tahu deh itu. Sama orang kampung. Nah, pokoknya cerita si Rama nih tentang masa lalunya, gimana tuh Ram? Pokoknya itu intinya itu ya, dia udah ngambil pacar gua di sosmed, bacotnya tinggi. Pas lagi ketemu ciut gitu. Ngomongnya mau ngajakin ribut, dan gue mau ribut, dia nggak ada. Lu kalau misalkan gue bukan nantang lu nih, sekali lagi gue bukan nantang lu. Lu kalau misalkan mau selesai masalah sama gue, terserah lu mau selesai masalah sama gue dengan baik-baik atau pasang, terus terserah lu. Kalau gue terima-terima aja. Misalkan lu mau selesai gue dengan baik-baik, oke, welcome gue orangnya. Lu kalau misalkan mau selesai sama gue kasar, oke, cuman satu, lu jangan buat teman, lu sama gue aja. Iya. Cuman gue kasarnya itu jiwa gue udah nggak mau ribut lagi. Gue sekarang mah santai aja. Dia mau ngajakin gue ribut, ya silakan gitu. Cuman satu ini dari gue, lu kalau misalkan mau kasar sama gue, lu jangan buat teman, sendiri aja. Kalau emang lu laki. Iya, setidaknya Cuman sih lebih baik selesai masalah dengan baik-baik. Gue sih pengennya itu. Iya, nggak usah ada pertikaian lah. Kita jadi teman aja. Iya. Lalu kalau misalkan mau jadi temen gue, nggak apa-apa kok. Gue malah suka. Gue malah demen sama orang yang kayak begitu. Dulunya musuh jadi temen, gue salut banget asli. Soalnya nyari temen itu susah, nyari musuh gampang. Ya lu ngeludain aja di jalan, cuy itu musuh lo, udah lu Iya. dijar gabokin. Kan gak salah juga. Kalau misalkan menurut kalian nih, gimana? Siapa sih yang salah atau yang benar? Komen aja di bawah ya, oke? Gue mau aja pertimbangan kalian kayak gimana gitu aja. Nah jangan lupa tuh subscribe dah, loncengnya diaktifin nih, like dan share ke teman-teman kalian. Insya Allah jadi wawasan buat ya tentang masa lalu kalian. Gua nih pada nih jadi wawasan aja, bernostalgia. Gila. Terus Dari konten ini kalau misalkan yang buruk ya dibuang, kalau misalkan baik ya silakan diambil. nih dari awal cerita lu dong Ram, cerita yang waktu itu misalnya nih lu sama teman lu, siapa sih Tukil ya, Tukil. Nah tentunya dia ke gap tuh, ya malu itu gimana tuh, coba jadi jelasin lagi gak tuh, kan kemarin udah dihapus tuh konten yang part 3 nya. Gua mau gipin dia tuh pas sisa, sisa apa nggak salah? Sisa maghrib.
Kepinya gimana tuh? Gue gimana ya, gue kalau misalkan ya masa lalu yang kayak begitu, gue sih nggak terlalu gue urusin banget sih. Kalau misalkan gue pikirin terus, buat apa, nggak ada manfaatnya anjir. Iya, ini kan konten ngobrol yang apa yang lu pernah alami, yang pernah lu masa lalu, di dunia masa lalu lu dah gitu. Pokoknya udah, intinya tuh cowoknya Jahat. bukan jahat. Cowoknya itu cuman bacotnya cuma di sosmed doang, bre. Kalau misalkan lu bacot lu tinggi di sosmed, ya gue kasih tahu nih. Lu kalau misalkan lu laki, oke, lu bacot lu di sosmed panjang banyak ya nggak apa-apa. Cuma lagi ketemu ya kayak gitu juga sikap lu, jangan ketemu orangnya diem aja, kalem aja, ngomong iya bang, tai. Harusnya berani. Beraninya itu ya berani ngungkapin kesalahan lu atau lu memperbaiki diri lu. Berani bertanggung jawab. Nah. Soalnya omongan lu itu di sosmed itu gede. Iya. Lu aja dengan masalah kecil aja lu nggak usah bertanggung jawab, apalagi gede. Gede apanya nih? Otaknya gede, tapi otak sih ada otaknya. Otak mah ada, cuman ya nggak tahu dah yang lain ada apa kagak. Ini cerita, gue mau ngulangi lagi ya cerita yang di part 3 itu, yang kemarin yang gue udah hapus part 3 yang masalah percintaan. Jadinya gue itu kenal sama anak kampeng itu dari temen gue. Pokoknya gue cukup rumahnya sama temen gue namanya Faisal. Gue juga ketemu sama mantan gue itu, gue juga diem, orangnya pendiam ya. Di situ pas lagi gue udah 2 kali ke rumahnya ya, dia minta nomor WA gue, BBM nomor WA ya dulu ya, BBM pin rekening gue. Terus itu dia minta ke Faisal, minta pinnya Rama dong Sal. Terus itu Isal nanya apa, bilang ke gue, Ram boleh nggak nih kasih? Kata gue ya kasih aja, emang kenapa gitu. Pas lagi singkat ceritanya, dia udah dapet nomor apa pin gue udah chatan. Itu baru kenal 3 hari gue langsung jadian. Gue juga bingung gitu, 3 hari langsung jadian, bingung. Mungkin ada benih-benih cinta, Cinta benih-benih monyet asmara yang akhirnya diselingkuhi. nggak jelas. Di situ seminggu kemudian gue nggak salah itu, dia bikin perjanjian sama gue, Ram, jangan kita putus jangan sama orang ketiga. Terus kata gue, oke lah, orang itu positif kok, kan kata gue, oke nggak apa-apa. Pas lagi sekian lama dia perpisahan dari sekolahannya tuh, adalah nih cowok yang ngece yang mendekati dia gitu. Situ gue mau perpanjang ya, gue males, takut cowoknya baper mulu, kesel gue. Gue salah apa sih anjir? Fucks. Mendekatan. Habis pikir gue salah apa sama dia ya? Kalau kayak gitu dah. Terus itu dia selingkuh, ketahuan sama gua. Kawan di mana tuh? Di jalan apa di misalkan Gua mall, gapin di bre, travel? gua gapin di jalan. Gua gapin di jalan. Cuman gua cukup ngeliat aja, cukup tahu aja. Oh dia kayak gitu di belakang gua. Ya udah, situ gue chatan lagi, bla 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 bla. Gue ketemuan di Gang Haji Ali di Kampeng. Gue ketemuan, cuman pas lagi gue ketemuan, kirain gue tuh dia sendiri. Maksud gue dia sama mantan gue sama temennya yang cewek, kirain gue tuh.
Tapi pas lagi gue kesono rame cuy. Gue sih jujur gue mah nggak takut, gue dia mau rame mau dikit ya nggak serah, gue niatnya baik kok, gue nggak salah, gue nggak takut. Prinsip gue nggak salah. Kalau misalnya prinsip gue itu selagi gue nggak salah, gue nggak bakalan mundur. Itu sih. Terus Bisa ada kelanjutannya lagi gak? ada situ gue ngobrol-ngobrol. Pas lagi yang gue bingung itu, kok dia kalem banget gitu ketemu sama gue, kalem banget anjir kata gue. Gue mikir kok di depan gue kok kalem ya, tapi pas lagi di sosmed bacotnya tinggi. Nah situ udah gue adu bacot, gue adu argumen, cuman dia nggak mau ngalah, dia udah tahu salah, cuman nggak mengakui gitu. Iya. Cuman yang gue pikir itu dia tahu dia salah, kenapa dia nggak minta maaf gitu? Iya. Dia bilang Dia mungkin merasa nggak salah Ram, jadi ya udahlah bodo amat gitu kalau orang dia merasa. mungkin dia merasa nggak bersalah karena ceweknya itu suka sama dia. Nah, Oke. iya. Cuman dia sebagai laki-laki emang nggak punya akal, nggak punya pikiran. Dia kan udah punya cowok. Seharusnya lu ngomong baik-baik sama gua Iya. di WhatsApp, di BBM. Ya pokoknya di SMS ke di sosmed lah, pokoknya lu ngomong baik-baik. Kan gue udah suka nih sama cewek lu nih, gimana ya? Nah kan pasti di situ ada kronologinya buat dia gitu, gimana mau diselingkuhin apa enggak ya kan? Iya. Tapi ya diselingkuhin mah, duh bikin sakit hati dah. Ya dulu sih sakit hati. Iya. Nanti ya, cuma sebentar doang sih sakit hati, bukannya gua merasa gimana ya. Kalau gue sih kalau kayak gitu bodo amat sih, intinya gue udah ngomong dengan baik-baik, dianya masih kayak begitu kokoh, nggak merasa bersalah, ya sudah gitu. Waktu yang akan membalasnya. Cinta itu ada orang ketiga. Makan omongannya sendiri anjing. Bingung gue. Jangan ada orang ketiga. Iya orang tiganya itu setan aja. Itu si cek. Dulu, maaf nih, maaf. Dulu ya. Ini gak usah minta maaf kan inisial, nggak ada yang tahu. Gak apa-apa kan gue mah selalu bersalah Oh. sama dia. Gue kayak gimana Dia. salah terus. Biasa lah. Biasa lah. Namanya juga apa sih kalau disebutnya tuh ya maaf kate nih haters. Kan gue yang kalau disebutinnya. Iya. Terus itu udah DP BBM-nya, DP BBM apa gua WA kalau nggak salah. Megang samurai, kata gue bisa deh. Ini orang ganas banget sih, maksudnya apa sih? Arogan banget anjir. Arogan dalam sosmed doang. Asli mah kagak anjir. Foto nggak mencekam anjir. Oh ya, Lihatlah dirimu. Iya kan? Asli lu dibutain lu sama omongan gue gini. Kata gue kapan malam ini? Iya ya begini. Tempatnya di mana? Di sini. Kalau gue kesana nggak ada anjing. Omongan lu bullshit. Anjay. Ya, gue kalau nggak salah tuh inget tuh ceritanya. Lu pas datangin ke sono dia nggak ada. Tentunya dia mau ngajakin gitar sih, rame-rame. Iya, kata gue nggak jelas. Lu punya masalah sama gue, bisa sama orang lain. Lu selesai masalah aja lu berdua cuy. Nggak usah bawa temen-temen lu. Emang temen lu juga ada masalahnya. Pikirlah pakai logika. Lu kan manusia. Apalagi gue tahu ya kan lu sering ngaji. Kalau misalkan lu sering ngaji seharusnya lu tahu gitu sikap yang bener kayak gimana, sikap sopan sama orang lain tuh gimana, attitude-nya gimana gitu sih. Kalau misalkan lu belajar agama, lu ngaji gitu, cuman lu udah tahu itu salah, cuma mesti lu lakuin buat apa tuh. Sedih gue jadi. Aduh, lu keluar mata nggak? Ya, ada yang lanjutan lagi nggak dari cerita yang tadi? Udahlah, gue nggak mau panjang cerita lah. Kita berdebat lah. Dia tersangkanya gue kesel lagi sama dia. Kan enggak, ini kan masa lalu. Ya, Soalnya gue kalau misalkan gue ngomongin dia nih, dia tuh merasa kesel gitu sama gue. Emang lu salah cuy.
Emang lu salah gitu. Gue mah di video ini gue natural cuy. Gue mau apa adanya sebenarnya. Cuman orang lain bohong. Ya itu terserah lu, itu ya. Yang gue rasainnya kayak begitu. Iya yang dialami. Iya, masa lu pada kagak pernah sih ngerasain masa lalu, ngerasain tawuran lu atau masa lalu mantan lu atau percintaan lu atau apalah di kehidupan lu, ya seenggaknya kan kami cerita yang kami alami gitu. Ya kalau lu bilang bohong, nggak percaya gua, gini tuh nggak real gitu, ya elah, lu kesini aja nih, lu ceritain masa lalu lu pasti bakal tercengang ada gitu, inget-inget yang dulu gitu. Real nggak real kan itu pribadi kita gitu. Terus itu ya gue baru inget nih, dia ngancem gue, lu mau gue bikin video gue menjelek-jelekan lu lah, apa sih anjing? Iya, terus juga nih gue ngeliat dia mau ngelaporin ya. Dia apa-apa takut, gue sih nggak takut sih gue, lu mau ngelaporin gue silahkan gitu. Sekarang gini, dia mau ngelaporin gue, sedangkan gue juga udah mau selesai masalah dengan baik-baik, ngompat mata kenapa nggak mau? Lu malah bikin ngelaporin, lu nggak punya ini, asli. Percuma lu sekolah tinggi-tinggi di negeri, kalah pemikirannya sama orang swasta aja. Maksudnya sekolah gue swasta dulu, kan biasanya kan orang-orang ngeliat dia sekolah negeri nih pinter nih, iya pinter, cuman cara ngomongnya goblok, sikapnya nggak punya gitu anjir. Percuma nih sekolah di negeri. Terus cerita yang tadi barusan lu ceritain, apa mungkin ada kelanjutannya gitu? Dari tadi gue ngomong kelanjutan lu nih, ada lagi gak gitu? Menurut lu gimana? Menurut gue sih masih ada. Cuma gimana ya? Masih ada gimana nih? Masih ada yang lu terus lu mau aja itu apa namanya? Ya kan lu bentrok nih, mau bentrok sama dia, terus lu ambil, terus A few moments later. lu Tenong. lupa gua gitu dah, udah. Memorinya kecil anjir, 1 GB doang. Udah malam juga nih guys. Udah jam berapa nih? Oh, nih jam berapa nih? Oh, Nah, gue bikin YouTube konten ini buat klarifikasi itu jam 00.52. no, jam berapa? Belain buat klarifikasi doang. Nah, seenggaknya dari diri dia tuh inilah pengertian gitu. Oh iya, dari cerita kita gitu, ya biarin aja, simpel aja, biarin ah. Cuman kalau emang lu mau ngejelasin buat kita itu ada kesalahan dari YouTube konten kita yang kita jelasin, yang kita ceritain buat kalian, ya seenggaknya kalian sikap kalian tuh dijaga buat klarifikasinya gitu, nggak usah pakai tolol lu, bego lu, gini ntar gua laporin lu, ya elah, mbok. Aduh tolol lu, buat lagi adu argumen, nggak mau. Bingung gua, siapa sih yang tolol lu apa gue? Dan nih sekian dari gua dan Rama, ini ceritanya lama, kembali lagi dari part 3. Terima kasih. Ngobskoy. Obrolan santuy.